Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Komplotan maling bobol minimarket. Para pelaku sudah pernah beraksi bobol rumah di tempat lain. Begal kian meresahkan. Hendak beli sarapan, seorang ibu rumah tangga di Kota Palembang menjadi korban begal. Tempat wisata air bernama Batanghari Sungai Biru, tempat pemandian alami di Kabupaten Pali, tepat di tengah perkebunan karet. Seorang pemuda di Kota Palembang diduga ditikam oleh orang tidak dikenal saat berpapasan di Jalan Kemas 9 Ilir, Palembang. Akibatnya, korban menderita luka tusukan di bagian pinggangnya dan kini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Orang tua korban yang tidak terima lalu melaporkan kasus ini ke polisi. Seorang ayah bernama Ivan Masigo mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polrestabes Palembang. Ia datang untuk melaporkan pelaku yang telah menganiaya sang anak. Akibat penganiayaan yang diterima korban, ia menderita 2 luka tusukan senjata tajam pada bagian pinggangnya. Kini sang anak harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Pelabuhan Bung Baru, Palembang. Kejadian ini diduga bermula saat korban dan pelaku saling bertatapan mata ketika melintas di Jalan Kemas 9 Ilir, Palembang pada Sabtu dini hari. Pelaku yang tidak terima lalu terlibat keributan dengan korban. Naas saat korban hendak pergi, pelaku menikam dari arah belakang hingga membuat korban roboh bersimbah darah. Cekcok itu pelaku nyabut pisau di pinggangnya, langsung menusuk anak aku di pinggang sebelah kiri, yang bawah sama di atas. Itulah Pak. 2 lubang Pak? Iya, 2 lubang. Itu kenal nggak Pak sama pelaku tuh? Tidak kenal. Tidak kenal kan? Setelah dituja oleh itu, dia berlari atau kau yang dengan anak gitu. Anak itu ditolong sama siapa Pak? Ada warga yang lihat di situ, terus dibawa ke rumah sakit pelabuhan. Meski berangsur-angsur mulai membaik, kini korban masih sangat lemah. Orang tua korban berharap laporannya dapat segera diproses dan pelaku dapat ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Didi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Pengadilan Negeri Palembang menggelar sidang lapangan terkait gugatan permohonan pembatalan surat izin mendirikan bangunan di kawasan Dempo Dalam, Ilir Timur 1 Palembang. Sidang lapangan ini terkait gugatan warga yang tidak terima fasilitas umum diubah menjadi bangunan rumah mewah. Hibah tanah untuk fasilitas umum malah dibangun jadi rumah pribadi milik orang lain. Hal inilah awal perkara Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang gelar sidang lapangan di Jalan Dempo Dalam, Ilir Timur 1 Palembang. Sidang lapangan ini untuk memastikan titik dan lokasi objek bangunan yang menjadi gugatan. Hadir pula dalam sidang ini pihak penggugat dan tergugat serta perwakilan dari pemerintah Kota Palembang. Perkara ini bermula saat lahan berukuran 45 meter persegi yang dihibahkan oleh Asit Chandra kepada masyarakat setempat dengan mendirikan fasilitas umum seperti jalan dan pos keamanan. Tanah itu diduga diubah menjadi bangunan rumah bertingkat oleh Nicholas Tomiwang pada tahun 2021 lalu. Asit Chandra yang tidak terima lalu membawa kasus ini ke ranah hukum agar lahan itu dapat kembali menjadi fasilitas umum dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Sidang lapangan ini terkait gugatan permohonan pembatalan surat izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal Pelayanan 1 Pintu Kota Palembang, di mana selaku pihak penggugat Asit Chandra dan pihak tergugat Li Sui Chen, Mariani Agus, Nicholas Tomiwang, Wali Kota Palembang, Kadis PUPR Palembang, Kepala DPMPTSP Palembang, dan Kasatpol PP Palembang. Bagaimana juga nanti kami dukung juga dengan alat bukti yang sudah kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami gugatkan ini menjadi pertimbangan hakim untuk mengabulkan. Karena kepentingan kami ini bukan, kepentingan klien kami ini bukan untuk pribadi.
Kepentingan ini adalah untuk kepentingan masyarakat di sekitar ini, bahkan masyarakat umum yang melewati jalan ini. Karena bangunan ini seperti kita lihat di belakang bahwa persis memang berdiri di tengah-tengah jalan. Kalau Sudah. Terima kasih. Aman, lancar. Untuk pasum itu memang gimana Kak? Ada apa gimana? Tidak ada pasum. Tidak ada pasum ya? Bangunan itu resmi, ada IMB dan ada surat-surat tanahnya. Wajib harus melihat objek perkara PS. Jadi kami di sini PS sudah kami laksanakan. Jadi itu yang lain nggak ada lagi. Oke, jadi hanya untuk membuktikan gugatan Objek. itu ya? Itu kewajiban tuh. Wajib kalau dia berbentuk perbuatan melawan hukum, ada objeknya bangunan harus kita lihat. Ya. Jadi minggu depan apa nih? Ada lagi. Kesimpulan apa? Kesimpulan melalui ekor, nggak ketemu lagi di kantor. Ya, sudah melalui ekor lah. Ya, sudah ya. Selain melihat kelengkapan surat dan bukti yang dihadirkan, sidang juga mendengarkan tanggapan dari penggugat dan tergugat. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Warga Kabupaten Pali kini memiliki tempat wisata air bernama Batang Hari Sungai Biru. Tempat wisata ini menawarkan segarnya pemandian alami di tengah perkebunan karet. Menariknya, pengunjung bisa berenang seru atau bersantai piknik menikmati suasana yang asri. Wah, seru banget nih. Lihat anak-anak asik berenang. Sungai Biru dengan kesegaran alaminya ini memang jadi daya tarik pengunjung. Dengan kedalamannya hanya 70 cm hingga 1 meter membuat pengunjung betah berlama-lama di tempat ini. Dan tentunya aman ya. Ya inilah wisata Batang Hari Sungai Biru yang terletak di Desa Betung Selatan, Kecamatan Abab, Kabupaten Pali. Sejak setahun terakhir ini, wisata air Batang Hari Sungai Biru jadi primadona di Kabupaten Pali. Apalagi wisata ini menyajikan suasana alam yang asri dan sejuk karena keberadaannya di tengah perkebunan karet. Tempat wisata ini selalu ramai pengunjung dari warga lokal maupun berasal dari luar Kabupaten Pali. Seperti dari Muara Enim, Prabu Mulih, dan Palembang. Banyak lah, tergantung lah sampai 30-40, pernah nyampe 70-an. 70% ya? Biasanya wisata ini dari mana Pak banyak? Dari Pendopo, Muara Enim, Prabu Mulih, Palembang. Berarti dari luar kota ada juga ya? Ada, yang tempo hari dari Jakarta Pusat. Ada lagi yang dari Kalimantan. Baru sekali dari Bali asli. Nah, Itu wisata. Kita asli dari mana? Asli dari Gunung Megang. Asli Gunung Megang? Ya. Emang tujuan kita nak kesini nih guys? Iya. Untuk berwisata di air biru ini guys? Iya. Emang lah sudah nemen apa cak mana nggak kita? Baru pertama kali Kak. Baru pertama kali kesini? Iya. Pihak pengelola tidak memungut biaya masuk maupun mandi di Sungai Biru. Pengunjung hanya dikenakan biaya parkir sebesar Rp5.000 untuk sepeda motor dan Rp10.000 untuk mobil. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Laporan tersebut sekaligus mengakhiri berita Sumsel hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Rizka Dior berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.